Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Gunara, NIM 1607030440. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang komoditas kopi di Desa Blangara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Sejarah berdirinya Kampung Blangara pada awalnya adalah satu kesatuan dari Kampung Induk Kenawat, Kecamatan Bukit yang mempunyai luas wilayah 65 hektar. Pada tahun 1966, Kampung Blangara pada awalnya dijadikan kampung persiapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang pembentukan, pemecahan, penghapusan, dan penggabungan kampung, maka atas persetujuan dan kemauan bersama yang diketahui oleh Bantaridi almarhum untuk bersepakat memecahkan wilayah seluas 65 hektar tersebut untuk dijadikan kampung definitif bernama Kampung Blangara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, dan terbagi satu wilayah dusun, yaitu Dusun Saraanan, yang saat itu dipilih sebagai kepala kampung persiapan pertama bernama Bapak Bantaridi, Sekretaris Arifin, dan sebagai ketua Badan Perwakilan Kampung adalah Ahmidin. Pada tahun 1966, Kampung Blangara telah didefinitifkan melalui SK Bupati Kabupaten Aceh Tengah sebagai kepala kampung ditunjuk Bapak Bantaridi. Selanjutnya pada tahun 2004 menjadi selama 5 tahun Kampung Blangara dalam masa persiapan dengan segala tantangan, masa konflik yang mengakibatkan terhambatnya segala sektor pembangunan, perekonomian masyarakat, dan seiring dengan semakin berkembang pesatnya penduduk Kampung Blangara terus berbenah mengejar ketertinggalannya. Demikianlah sejarah singkat Kampung Blangara, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Adapun keadaan sosial di Kampung Blangara yaitu fasilitas sosial kampung, ada Masjid Nurul Hadi, Menasah Dusun Saraanan, Menasah Kampung Blangara, dan fasilitas olahraga. Sebagian besar masyarakat Kampung Blangara adalah sebagai petani dengan komoditas kopi. Kopi merupakan sebutan kepada tanaman kopi ketika masih berada di pohon atau baru saja dipetik. Hanya saja dia masih basah. Biasanya juga buah kopi disebut gelondong basah oleh para petani. Gelondong basah ini kemudian diproses sampai menjadi biji yang berwarna hijau, berukuran sekitar 1,5 cm. Buah kopi berkelompok di sepanjang batang atau di cabang kopi. Dibutuhkan waktu sekitar 9 bulan untuk buah kopi menjadi matang berwarna merah terang atau keunguan. Setelah merah matang, mereka dipetik secara hati-hati untuk dipanen. Buah kopi yang masih berwarna hijau ditinggalkan karena nantinya buah yang hijau juga akan matang sepenuhnya, barulah dapat dipanen. Para petani kopi banyak mengalami masalah terkait hama yang menyerang tanaman kopi. Ada beberapa hama yang sering dijumpai pada tanaman kopi, yaitu ada kumbang penggerek buah kopi, ngengat, kumbang penggerek cabang dan ranting kopi, kutu hijau, dan lereng. Adapun yang pertama yaitu gejala serangan hama pada tanaman kopi dan solusi para petani untuk mengendalikan hama pada tanaman kopi, yaitu yang pertama ada gejala serangan kumbang penggerek buah kopi. Hama ini menyerang semua jenis kopi. Kumbang betina mulai menyerang pada 8 minggu setelah pembungaan saat buah kopi masih lunak dan mendapatkan makanan sementara. Kemudian menyerang buah kopi yang sudah mengeras untuk berkembang biak. Kumbang betina akan menggerek bagian ujung bawah buah dan biasanya terlihat adanya kotoran bekas gerekan di sekitar lubang masuk. Ada 2 tipe kerusakan yang disebabkan oleh hama ini, yaitu gugur buah muda dan kehilangan hasil panen secara kuantitas maupun kualitas. Serangan pada buah kopi yang bijinya masih lunak mengakibatkan buah tidak berkembang. Warnanya berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya gugur. Sedangkan serangan pada buah yang bijinya telah mengeras akan berakibat penurunan mutu biji kopi karena biji berlubang. Biji kopi yang cacat sangat berpengaruh negatif terhadap susunan senyawa kimianya,
terutama pada kafein dan gula pereduksi yang akan mempengaruhi cita rasa. Kemudian yang kedua, gejala serangan ngengat. Ngengat betina meletakkan telur di permukaan kulit batang kopi. Setelah menetas, larva langsung menggerek bagian batang atas dari kopi. Larva mengebor kulit kayu hingga bagian kambium dan kayu, kemudian menggerek sampai ke bagian silem dan terus bergerak ke arah vertikal dan membuat liang gerek melingkar batang. Rata-rata panjang gerekan 40-50 cm dan diameter gerekan 1-1,2 cm. Apabila luas gerekan melingkar dan bertemu, maka bagian tanaman di atas gerekan akan mengering, mati, dan mudah patah. Hal itu disebabkan distribusi hara dan air dari tanah terganggu, sehingga daun tanaman yang diserang menjadi layu, kemudian rontok, tanaman menjadi kering, dan akhirnya mati. Bagian permukaan kulit batang atau cabang tanaman yang digerek terdapat lubang masuknya larva dengan diameter sekitar 2 mm. Apabila larva masih aktif di dalam, maka akan terlihat adanya serbuk gerek berbentuk bulatan kecil berdiameter 1-2 mm dengan warna coklat kemerahan yang terkumpul di bawah pohon tanaman terserang. Serangga ini dapat bertahan hidup berbulan-bulan pada batang kopi. Kemudian yang ketiga, gejala serangan kumbang penggerek cabang dan ranting kopi. Hama ini dianggap sebagai hama yang sangat penting karena mudah beradaptasi dengan lingkungan. Meskipun hidupnya terbatas di daerah panas dan tropis, kumbang betina menggerek cabang dan ranting, kemudian meletakkan telur di dalam lubang gerekan. Larva dan kumbang dewasa aktif menggerek jaringan kayu dari cabang dan ranting kopi, sehingga terputus aliran makanan ke bagian atas cabang yang mengakibatkan bagian tanaman tersebut mengering. Lebih dari 224 spesies tanaman dalam 62 famili menjadi inang penggerek cabang ini. Selanjutnya yang keempat, gejala serangan kutu hijau. Kutu hijau menyerang tanaman kopi dengan cara menghisap cairan daun dan cabang yang masih hijau, sehingga menyebabkan daun menguning dan mengering. Kutu ini biasanya menggerombol dan tinggal di permukaan bawah daun, terutama pada tulang daun. Daun atau ranting-ranting muda yang terserang, terutama permukaan bawah daun, ditumbuhi jamur embun jelaga yang berwarna hitam. Terjadi simbiosis mutualisme antara kutu hijau dengan semut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu gejala serangan wereng. Hama ini dapat menyerang kopi Arabica dan Robusta, akan tetapi lebih menyukai Arabica. Wereng menyerang baik pada daun, cabang, dan batang tanaman. Pada daun lebih banyak ditemukan di permukaan bawah, terutama pada fase nimfa, dan tampak nimfa tertutup dengan lapisan lilin tebal menyelimuti tanaman sehingga bagian yang terserang seperti tertutup kapas. Fase nimfa dan imago aktif makan. Wereng menusuk dan menghisap cairan tanaman. Bagian tanaman yang terserang akan terhambat pertumbuhannya. Tunas mengalami malformasi, rontok, atau mati. Nah, solusi petani untuk pengendalian hama pada tanaman kopi ini ada beberapa solusi, yaitu dapat melakukan pemupukan secara berkala sesuai dosis anjuran untuk memicu waktu pembungaan yang relatif seragam sehingga dapat memutuskan siklus hidup KPBK. Kemudian pemeliharaan tanaman kopi dilakukan sesuai dengan praktik pertanian yang baik untuk menjaga kesehatan tanaman. Menurut pendapat saya, setelah melakukan wawancara kepada Bapak Gecik dan beberapa para petani yang berkaitan dengan mata kuliah pengendalian hayati, yaitu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan cara memanfaatkan musuh alami berupa predator, parasitoid, dan patogen. Predator yang dilaporkan efektif adalah kumbang Azea luteolipes dan Halmus chaliebius. Penjelasan dari saya.
Saya mohon maaf, semoga bermanfaat.